Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah ya, bisa lagi sharing video di kali ini. Karena hampir kurang lebih sebulan saya jarang upload karena memang saya vacation atau saya ambil cuti pulang ke Indonesia. Dan mohon maaf, selama di Indonesia saya nggak bisa banyak terlalu bikin video karena memang waktunya cukup mepet. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali lagi ke masalah roasting. Jadi di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman bagaimana cara merosting kopi dengan density yang rendah. Jadi di beberapa video ke depan saya akan berbagi tips and trick bagaimana merosting kopi dengan density rendah, density tinggi, ataupun density sedang. Ya, jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. So ikuti videonya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke teman-teman, jadi seperti yang selalu saya bilang bahwa di dalam proses merosting itu bisa dikatakan gampang, bisa dikatakan juga susah. Tetapi seperti halnya melakukan sebuah pekerjaan, dalam merosting pun kita harus memiliki sebuah perencanaan atau apa yang akan kita lakukan ketika kita merosting biji kopi tertentu. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah perencanaan. Perencanaan itu kita sebut dengan roasting plan. Ya. Jadi di dalam roasting plan itu ada beberapa poin atau hal yang harus kita cantumkan. Sehingga ketika kita dalam proses merosting, itu langkah-langkah atau proses yang kita lakukan itu bertahap atau sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi tidak blind atau hanya mengikuti feeling. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat roasting plan. Di sini saya membuat sebuah contoh, ya, sebuah contoh roasting plan kalau kita mau merosting biji kopi dengan density rendah. Jadi, tapi sebelum kita membuat roasting plan ini, pertama yang harus kita lakukan pertama adalah mengukur kadar air, ya, mengukur kadar air. Seberapa tinggi kadar air kopi yang akan kita roasting. Ya, di video-video saya sudah saya sampaikan bahwa kualitas kadar air yang bagus ketika kita mau roasting adalah antara 10 ya sampai dengan 12%. Oke. Jadi ini kadar air yang bagus atau yang tepat untuk kita ketika akan memulai ngerosting. Yang berikutnya adalah ukur density-nya. Ya, density ini fungsinya adalah buat kita untuk mengetahui seberapa padat atau seberapa keras biji kopi yang akan kita roasting. Karena level kepadatan dari setiap biji kopi itu berbeda-beda. Ini tergantung dari ketinggian juga, terus juga dipengaruhi oleh nutrisi atau makanan, pupuk yang dilakukan di perkebunan kopi tersebut, ya, dan juga iklim. Nah, jadi ini mempengaruhi kepada kualitas density. Itu sebabnya di dalam kopi density terbagi menjadi 3. Ada yang density rendah, density sedang, density tinggi, dan selebihnya adalah density yang sangat tinggi. Nah, setiap kopi dengan memiliki density berbeda ini otomatis perlakuan kita pada saat merosting itu juga berbeda. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Nah, di sini di video ini saya akan berbagi sedikit bagaimana triks kita ketika akan merosting kopi dengan density yang rendah. Karena kopi dengan density rendah ini karena memiliki body atau tekstur biji kopinya yang tidak terlalu padat, istilahnya otot-ototnya itu tidak terlalu kuat. Sehingga kopi dengan density rendah ini mudah sekali cepat matang, ya, atau panas mudah sekali menerobos masuk ke bagian dalam biji kopi. Nah, jadi makanya pengaturan api, pengaturan airflow, dan juga pengaturan charge temperatur sangat penting ketika kita mengerosting biji kopi dengan density rendah. Ya, jadi boleh dikatakan kopi dengan density rendah ini sangat riskan. Ya, bisa-bisa kita kalau salah memperlakukannya bisa kehilangan karakter atau rasa yang seharusnya kita dapatkan. Nah, di sini saya biasanya kalau membuat roasting plan itu membagi
ke dalam 4 bagian, ya, 4 bagian hal yang harus saya catat. Yang pertama adalah waktu yang jelas, ya, time-nya, ya. Berapa menit kopi ini mau saya roasting, ya. Berikutnya adalah saya menulis bins temperatur. Bins temperatur ini adalah acuan atau panduan buat saya kenaikan suhu dalam tiap menitnya. Jadi kalau saya sudah mempunyai catatan seperti ini, sehingga saya bisa memperhatikan kenaikan ROR-nya, dan juga buat saya adalah bagaimana saya mengontrol apinya, ya. Dan berikutnya adalah gas. Gas di sini adalah besaran api atau pressure gasnya. Jadi saya mau memulai ngerosting dengan besaran api seberapa besar atau berapa persentasenya. Nah, ada beberapa mesin yang sudah mudah sekali dikontrol besaran apinya dengan menunjukkan persentase. Misalkan ada beberapa mesin seperti kayak Probat, Gisen, atau juga mesin Indonesia muatan lokal. Saya rasa sudah ada yang untuk mengatur besaran api itu dengan mengatur persentase besarannya. Ada juga mesin yang belum memiliki itu, biasanya mengontrol dengan tekanan bar, pressure barnya berapa besar. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan tekanan gasnya, sehingga itu akan mengontrol besarnya api, ya. Karena besar kecilnya api ini mempengaruhi kepada kenaikan ROR atau kenaikan temperatur dalam tiap menitnya. Ya, jadi saya selalu nulis ini. Nah, ini saya menggunakan persentase. Lalu airflow, ya. Jadi airflow juga penting. Jadi berapa besar airflow atau bukaan airflow ketika kita akan memulai ngerosting, dan kapan kita harus membuka lebih kecil ataupun membuka lebih besar. Sehingga catatan-catatan ini akan memudahkan kita mengontrol, ya. Nah, jadi di sini saya merencanakan ngerosting itu selama 11 menit. Ya, 11 menit, bisa jadi 11 menit lebih. Dengan target suhu akhir keluar itu di sini 200, antara 200 sampai dengan 202. Ini target suhu keluarnya atau selesainya ngerosting. Ya. Lalu di sini juga saya sudah coba sharing persentase pengaturan gasnya, ya. Terus juga ini airflow-nya. Nah, jadi di sini saya memulai chart temperaturnya itu, chart temperatur, bins temperaturnya masuk. Saya mulai chartnya di 170 derajat. Ya, jadi patokan ketika kita mau ngerosting adalah chart temperaturnya itu bins temperatur, bukan drum temperatur atau juga environment temperatur. Tapi yang menjadi indikator kita ketika memulai ngerosting adalah bins temperatur, ya. Lalu saya memulai api juga tidak dengan persentase 100%. Karena saya bilang tadi, kita akan memulai dengan kopi yang density-nya rendah. Nah, dengan density rendah. Jadi saya memulai dengan 80% atau besaran apinya hanya 80%. Tidak sampai 100%. Kenapa saya memulai hanya dengan 80%? Karena saya tidak mau panasnya terlalu tinggi. Sehingga ketika saya memulai dengan suhu tinggi, itu nanti akan ROR-nya terlalu cepat. Ya, nah itu. Nah, berikutnya hal pertama yang saya lakukan ketika saya mau ngerosting itu selain mencatat ini, tetapi saya membagi dulu tahapannya. Jadi saya pertama yang harus saya tulis pertama, kasih tanda adalah chart temperatur, ya. Kapan suhu saya akan memulai ngerosting? Berikutnya di menit keberapa dehidrasi fase itu harus saya capai. Nah, di sini saya di menit ke-5, ya. Itu 152 derajat. Di 152 derajat. Ini fase dehidrasinya akan saya coba capai di 152 derajat. Yang selanjutnya setelah dehidrasi fase ini adalah first crack. First cracknya di suhu berapa saya mau capai? Misalkan kopi ini suhu cracknya di 190 derajat, misalkan first cracknya. Lalu berarti di sini saya di menit ke-9, ya. Jadi saya berusaha untuk mencapai first cracknya di menit ke-9. Oke. Sehingga kalau 11 menit lamanya proses roasting, maka saya memiliki developing time sekitar 20 sampai dengan 22%. Ya. Jadi pertama hal yang harus dicatat, pertama adalah chart temperatur. Yang kedua adalah kapan kita mau meraih dehidrasi fasenya. Ketiga adalah first crack.
Dan yang keempat adalah berapa persen developing time-nya. Oke. Nah, jadi dengan catatan ini, ketika saya memulai, misalkan saya biji kopi sudah mulai masuk suhu 170, ya, di 0. 0 ini kan memulai, berarti 0, belum terhitung. Nah, ketika setelah 1 menit, ya, dari 170 dia akan mengalami penurunan sampai bisanya di angka 100 ataupun di bawah 100. Nah, di sini saya di menit pertamanya itu adalah 95 derajat. Ya, 95 derajat. Ini biasanya mesin-mesin kayak topper 95 derajat, ya, atau juga ada beberapa mesin yang memang tidak terlalu dropnya terlalu rendah. Oke, ada beberapa mesin yang memang dropnya cukup rendah. Nah, teman-teman tinggal perhatikan aja dropnya ketika rolling roasting seberapa jauh. Nah, mulailah itu menjadi indikatornya. Nah, terus berikutnya adalah dari 95 biasanya setelah 1 menit itu akan naik, ya, atau setelah turning point temperatur mulai naik. Nah, biasanya kalau dari setelah turning point itu kenaikannya tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu tinggi karena masih beradaptasi dengan panas. Maka di sini saya hanya tulis 102. Berarti 95 ke 102 itu kenaikannya kurang lebih 7 derajat, ya, 7 derajat. Nah, ini kenaikan pertama ada 7 derajat. Berikutnya dari 102 biasanya kalau sudah menit pertama, menit kedua mau ketiga itu dia panasnya agak tinggi, naik. Makanya kalau di grafik itu biasanya akan melenting ke atas naik, ya. Nanti sampai titik tertinggi dia. Nah, ini saya tulis di 117. Berarti 102 ditambah 117 kurang lebih kenaikannya adalah sekitar 15 derajat per menitnya. Ya, 15 derajat per menit. Nah, selanjutnya dari menit ketiga ke 4, di menit keempat itu 135. Berarti dari 117 ke 135 itu kurang lebih 16 menit. 16 derajat. Nah, jadi di sini sudah kelihatan bahwa ROR-nya masih naik, ya, masih naik. ROR-nya masih naik sehingga masih mendaki ke bukit. Nah, kita harus hati-hati ketika sudah di menit keempat karena kan target kita itu dehidrasi di menit ke-5 atau yellowing. Fase yellowingnya kita mulai di menit ke-5. Maka di sini saya tulis di 152, ya. Dari 135 ke 152 itu kurang lebih ada di angka 12, ya, 12 kalau nggak salah, ya, betul 12. Nah, jadi 12 derajat. Oke. Nah, berarti ada penurunan, ya, penurunan. Nah, maka karena ini adalah jenis kopi yang dehidrasinya rendah, saya nggak akan terus memacu panas terus tinggi, maka saya alami turun panasnya, gasnya saya turunkan menjadi 60%. Yang tadinya dari 80%, saya turunkan ke 60%. Ya, karena saya nggak mau apinya juga terlalu besar sehingga ROR naik terus. Nah, setelah ini, lalu di menit ke-6 itu saya mulai 164. Jadi dari sejak yellowing ini, saya berusaha untuk mengontrol ROR-nya itu turun terus. Jadi nanti grafiknya itu saya berusaha untuk naik tapi turun, landai, ya. Gitu. Ya, jadi naik, landai. Oke. Nah, di menit ke-7 174. Jadi antara sudah dari yellowing ini turun terus, ya, turun terus ininya ROR-nya, ya, sampai ke first crack, ya. Jadi semakin mengecil ROR-nya atau kenaikan derajatnya semakin kecil. Karena setelah yellowing ini saya juga nggak mau terlalu bagian luar dari biji kopi ini cepat sekali gelapnya, ya. Jadi kenapa saya turunkan tekanan gasnya, ya, terus juga ROR-nya mulai menurun karena kita akan mematangkan bagian kopi itu tahap by tahap, ya. Jadi jangan sampai juga terlalu matang bagian luar tapi di bagian dalamnya tidak matang. Nah, jadi berikutnya di menit ke-8 juga turun terus. Ini selalu turun. Nanti teman-teman bisa lihat. Jadi di menit ke-6 164, menit ke-7 174, menit ke-8 182, ini ada penurunan 10 derajat, 10 derajat, terus 8 derajat, ya. Nah,
ketika sudah mau mendekati first crack, ya karena kan tadi targetnya saya bilang di menit ke 9. Nah, ketika sudah mau mendekati first crack, saya nurunin api lagi. Itu hanya 40%, ya 40%. Jadi otomatis tekanan gas berkurang, api juga akan lebih kecil, dan sumber panasnya pun tidak terlalu panas lagi, sehingga itu akan berpengaruh ke ROR. Oke. Nah, setelah first crack terjadi, ya misalkan di menit 9 ini first crack, nah saya melakukan penurunan panas yang agak drop, yaitu sampai ke 25%. Jadi apinya cukup kecil. Tapi hati-hati, ada beberapa mesin roasting yang ketika teman-teman mengecilkan api, justru malah mati. Tapi mati nggak ada masalah kalau sekiranya tampungan panas di dalam drumnya itu masih cukup banyak. Biasanya ini untuk jenis drum yang cast iron, karena dia bisa menampung panas agak lebih lama dibandingkan dengan jenis drum yang stainless steel. Oke. Nah, jadi saya di sini pakai 25%, lebih kecil lagi. Karena saya juga di sini mau ROR-nya, jadi jaraknya antara dari setelah first crack itu ROR-nya hanya angka 5 derajat atau juga 3-4 derajat, ya lebih turun. Nah, maka ketika sudah sampai di suhu 200, ini tinggal saya keluarkan saja di 202. Nah, jadi ini tujuannya untuk light to medium profile, ya light to medium profile, jadi tidak terlalu medium to dark. Karena untuk density rendah ini tidak direkomendasikan untuk di roasting dalam kondisi medium to dark. Nanti akan kehilangan sweetness-nya, hanya mendapatkan rasa bitterness atau juga kopi dengan less sweet atau kurang sweetnya, ya. Jadi inilah yang kalau saya ngerosting untuk kopi dengan density rendah, ya. Tapi dari catatan yang saya punya ini tentunya akan berbeda dengan catatan yang teman-teman punya, karena beda mesin juga beda kemampuan daya temperatur naiknya, ya. Nah, oleh sebab itu yang mau saya sharing di sini adalah bukan masalah detail apa yang saya sampaikan di sini, tapi tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang roaster ketika akan memulai ngerosting, yaitu perencanaan roasting. Baik teman-teman yang masih manual mencatatnya ataupun yang sudah menggunakan software, ya, itu penting sekali teman-teman punya catatan ini. Jadi walaupun dengan software, dengan menggunakan grafik, mau itu Artisan, mau itu Cropster, ataupun sejenis lainnya, ya, tapi itu adalah panduan kita. Jadi ketika kita memantau kenaikan temperatur itu, secara langsung kita juga memantau angka-angka, ya. Karena kalau misalkan ketika kita lihat angkanya terlalu naik, maka otomatis kita juga akan melihat besaran apinya, ya, atau mengecilkan api ataupun membesarkan api. Jadi catatan per menit ini bisa teman-teman buat, ya, mau per 1 menit atau mau per 30 detik nggak ada masalah, ya. Itu bagaimana enaknya buat teman-teman semua. Jadi inilah salah satu tips atau trik yang biasa saya lakukan ketika saya mau ngerosting, dan juga ini adalah salah satu untuk jenis kopi yang memiliki density rendah, ya. Jadi buat teman-teman semua, saya harap kalau menonton video saya sampai akhir sehingga betul-betul bisa memahaminya. Jangan sampai nanti baru setengah lalu sudah di skip, akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan sebetulnya yang sudah terjawab di di materi ini. Nah, jadi buat teman-teman semua silakan bertanya di komen, insya Allah kalau saya masih sempat waktu dan juga tidak terlalu ini, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, ya. Tapi mohon maaf kalau agak terlambat karena kesibukan satu dan lain hal. Ya, jadi akan terus berlanjut. Nextnya adalah video bagaimana merosting kopi dengan density yang sedang, density tinggi. Dan di lain video juga akan saya bahas mengenai espresso. So, sampai di sini saja dulu teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kalau bermanfaat silahkan share, like, dan komennya, ya. Dan bantu channel ini semakin berkembang. So, sampai ketemu lagi bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.